Halo anak-anak, berjumpa lagi di channel seputar PPKN. Penerapan Pancasila di era kepemimpinan Soekarno. Bagian kedua, agresi militer Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tidak membuat bangsa Indonesia terlepas dari tekanan pihak luar. Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut, dan berusaha menguasai kembali wilayah Indonesia secara de facto. Belanda menganggap bahwa Indonesia masih wilayah jajahannya secara de jure. Hal tersebut dikarenakan Jepang telah kalah dalam Perang Dunia II. Melihat hal tersebut, rakyat Indonesia tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan fisik untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia antara lain: 1. Pertempuran di Surabaya. 2. Pertempuran Bandung Lautan Api. 3. Pertempuran Puputan Margarana. 4. Pertempuran Ambarawa dan yang lainnya. Akhirnya berbagai pertempuran di wilayah Indonesia dapat berhenti karena adanya upaya yang dilakukan pemerintah, dengan mendorong dukungan dari dunia internasional atas kemerdekaan bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian melakukan upaya diplomasi untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Upaya tersebut menghasilkan perundingan Linggarjati dengan Belanda pada tahun 1946. Namun Belanda mengkhianati perundingan tersebut, dan melancarkan agresi militer Belanda pertama pada tanggal 21 Juli tahun 1947. Pasukan Belanda kemudian menyerang wilayah Sumatera dan Jawa, dengan persenjataan lengkap dan modern. Melihat situasi tersebut, pemerintah Indonesia kembali berusaha melakukan upaya diplomasi. Upaya diplomasi tersebut kemudian menghasilkan perjanjian Renville dengan Belanda. Tetapi pada tanggal 19 Desember tahun 1948, Belanda malah melakukan agresi militernya yang kedua. Agresi tersebut diawali dengan serangan terhadap ibu kota negara, yaitu Yogyakarta. Agresi tersebut juga membuat Soekarno, Hatta, Syahrir, dan tokoh lainnya ditangkap Belanda dan diasingkan ke berbagai daerah secara terpisah. Agresi tersebut juga mengakibatkan dibentuknya Pemerintah Darurat Republik Indonesia di Sumatera, yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Perlawanan bangsa Indonesia dilakukan di bawah Komando Jenderal Sudirman melalui perang gerilya. Hasil dari perlawanan ini salah satunya adalah serangan umum tanggal 1 Maret tahun 1949, yang memberikan dampak bagi dunia internasional tentang keberadaan NKRI. Titik terang dalam sengketa penyelesaian konflik antara pihak Indonesia dan Belanda akhirnya terlihat. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak bersedia untuk maju ke meja perundingan. Adapun perundingan tersebut yaitu Perundingan Rumroyen dan Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Konferensi Meja Bundar membuat Indonesia diakui sebagai negara merdeka oleh Belanda. Perjanjian-perjanjian ini memiliki beberapa dampak terhadap bangsa Indonesia, antara lain: Indonesia dipaksa untuk mengubah bentuk negara, dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Undang-Undang Dasar tahun 1945 dirubah menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Nama Indonesia sebagai negara pun berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Pada Agustus tahun 1950, bentuk negara dikembalikan menjadi Negara Kesatuan. Namun Undang-Undang Dasar tahun 1945 belum dapat dikembalikan, karena masih menggunakan Undang-Undang Dasar sementara.
Sekian dulu untuk materi hari ini, selamat belajar, dan terima kasih.